Oke, malam. ya kita mulai ya pembacaan kitab kita malam hari ini. Saya awali dengan doa. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan atas waktu kesempatan ini Tuhan kami bisa bersama-sama kembali datang kepadamu, datang kepada firman-Mu. Mohon roh hikmat dan wahyu-Mu ya Tuhan, agar kami betul-betul bisa, Tuhan, memahami firman-Mu, mengenal firman-Mu dengan benar ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati dan pimpin pembacaan kita malam hari ini, juga jaga jaringan internet kami masing-masing Tuhan, sehingga tidak ada kendala, tidak ada gangguan ya Tuhan, kami bisa fokus membaca, Tuhan saling sharing, saling memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, kita mulai porsi malam hari ini adalah Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 24. Ya, boleh dimulai dari Ica. Lukas 14 ayat 7, tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Lukas 7 ayat 8, kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Ayat 9, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Ayat 10, tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Oke, ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat 12. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau dapat balasannya. Ayat 13, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ayat 14. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat rahasia pada hari kebangkitan orang-orang benar. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Ayat 15. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Ayat 17, menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Ayat 18, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Evan. Ayat 20, pasar ibu. Bisa? Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.
Amin. Kembali ke Ica ya. Ica. Oh, 19 ya. Ayat 19, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaaf. Oke, berarti langsung 21 ya. Ruth. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang. Ayat 22, kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Ayat 23, lalu kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Amin. Ayat 24. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Amin. Oke. Ya, mungkin ini ya, ada yang baru masuk, Marice dan Ricky. Jadi kita sudah membaca tadi Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 24. Oke. Di mana tadi bagian yang pertama ya, dari ayat 7 sampai 11 ini Tuhan memberikan satu poin pengajaran yang sangat baik juga, yaitu tentang merendahkan hati ya. Di mana ya intinya adalah perkataan Tuhan di ayat 11, barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Ya, ini adalah prinsip yang Tuhan berikan dan ajarkan. Oke. Kemudian ya, sebentar saya akan share screen aja langsung. Oke. Oke, sekarang ya kita akan membahas tadi khususnya porsi ini ya, dari ayat 15 sampai ayat 24. Amin. Oke. Jadi di porsi ini, di bagian ini, mungkin kita bisa lihat dari ini ya, Lukas 14 ayat 16, itu Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan, yaitu mengenai perjamuan besar. Dan ada orang yang mengadakan perjamuan ini mengundang banyak orang. Oke, sekarang kita seperti biasa, yaitu ya ini membaca bagian ini dan sambil ini ya, fill in the blanks, isi bagian-bagian yang kosong. Amin. Oke, kita baca ya poin penting kebenaran ini. Kita mungkin bisa baca sama-sama dari awal ini. 1, 2, 3. Dalam Matius 22 juga membahas tentang perjamuan besar. Namun perjamuan besar itu beda dengan pesta pernikahan dalam 22-14 yang merupakan pahala kerajaan. Oke, sampai sini dulu. Nah, jadi ya memang di Matius 22 ini itu juga membahas mengenai pesta pernikahan. Nah, tetapi yang kita baca di Lukas 14 ini kan adalah perjamuan besar. Nah, jadi ada dua makna dan maksud yang berbeda antara perjamuan besar dan pesta pernikahan. Nah, perjamuan besar yang kita baca di
Lukas 14 ini ya mengacu pada sesuatu nanti yang akan kita isi. Nah, sementara pesta pernikahan di Matius ini mengacu kepada pahala kerajaan. Oke, kita lanjut dulu deh dari sini ya. Perjamuan besar ini adalah bagi titik-titik Allah. Kira-kira Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini mengenai perjamuan besar itu untuk menggambarkan sesuatu apa sih? Ini sesuatu ini adalah yang diberikan dari Allah, diberikan Allah kepada kita secara cuma-cuma. Ada yang mau coba? Kemuliaan. Ya, tapi ya mungkin kemuliaan adalah bagian dari ini. Ada satu kata yang lebih tepat. Ada yang mau coba lagi? Ini adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada kita secara cuma-cuma. Dan ini Keselamatan. Ya, betul. Keselamatan. Lebih tepat. Ya, jadi perjamuan besar ini adalah bagi keselamatan Allah, keselamatan dari Allah, dan keselamatannya adalah keselamatan yang sempurna juga. Oke. Kemudian, ya lanjut ya. Oke, kita bisa baca lagi. Allah adalah seorang itu mempersiapkan keselamatannya yang sempurna sebagai suatu perjamuan besar dan mengutus rasul-rasul yang pertama sebagai hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang Yahudi. Ya, jadi Allah adalah yang seseorang itu yang digambarkan di perumpamaan ini ya, yang mengadakan perjamuan besar, yaitu adalah dia mempersiapkan keselamatannya yang sempurna itu sebagai suatu perjamuan besar. Dan apa yang dilakukan setelahnya adalah mengutus rasul-rasul yang pertama, itu sebagai hamba-hambanya, hamba Allah. Tugasnya adalah untuk mengundang orang-orang Yahudi. Nah, jadi di satu sisi ya ini kan Allah mempersiapkan keselamatannya, kemudian dia juga mengutus rasul-rasul. Nah, yang pertama itu adalah untuk mengundang orang-orang Yahudi. Seperti dikatakan di ayat 16, ayat 17 ya. Oke. Lalu, tetapi karena mereka ini mengacu kepada orang-orang Yahudi ya, mereka titik-titik. Ini ada dua isian. Ini sebenarnya mengacu kepada bagaimana sih kondisi mereka dan sikap mereka. Nah, jadi mereka tuh gimana sih kondisinya? Mungkin ini digambarkan di ayat 18 sampai 20. Pertama ini, mungkin clue-nya gini. Yang pertamanya adalah bagaimana sikap mereka terhadap atau bagaimana kondisi mereka berkaitan dengan tanah atau harta milik, ladang atau lembu, ternak gitu. Kalau yang kita lihat di ayat 18 sampai 20 gimana tuh kondisi mereka? Gimana kondisinya? Ada yang mau coba jawab? Sibuk mungkin. Gimana? Kurang kedengeran? Sibuk. Sibuk. Apa? Sibuk katanya. Sibuk. Oh, sibuk. Oke. Iya. Hampir tepat juga. Jadi ya oke. Langsung aja ya. Jadi kan yang di ayat 18 ini ada orang yang diundang kan. Yang pertama itu beralasan dia udah beli ladang, harus pergi melihat. Kemudian yang kedua di ayat 19 beralasan lagi, dia barusan beli 5 pasang lembu, harus pergi mencobanya. Yang ketiga juga beralasan dia baru kawin menikah dan oleh sebab itu dia tidak dapat datang. Nah, jadi sebenarnya ya 3 ayat ini menggambarkan kondisi mereka ini seperti diduduki atau dijajah, ya, dijajah dengan harta milik mereka, dengan kekayaan mereka.
Nah, karena mereka dijajah, diduduki dengan kekayaan, dengan harta milik mereka seperti tanah, ternak, atau bahkan istri. Nah, akhirnya mereka bagaimana nih sikapnya terhadap undangan yang diberikan? Kalau berdasarkan yang dibaca, nggak mau terima. Ya betul. Mereka menolak ya nggak mau terima dan ya menolak, tidak menghargai ya, dan akhirnya menolak undangan yang diberikan kepada mereka. Oke, jadi kan sebenarnya undangan ini diberikan ya, keselamatan ini diberikan dulu, ditawarkan kepada orang-orang Yahudi, tetapi mereka ya seperti dijajah dengan apa yang mereka miliki, sehingga mereka ya tidak menghargai undangan yang ada, akhirnya mereka menolak undangan Allah ini. Nah, tapi Allah tidak berhenti di situ. Kemudian Allah mengutus para rasul untuk mengundang orang-orang di jalan-jalan, yang miskin, yang cacat, yang buta, dan yang lumpuh. Nah, ini menarik nih. Karena kemiskinan dan kesengsaraan mereka akhirnya bagaimana nih sikapnya terhadap undangan Allah? Menerima. Ya, menerima, betul. Jadi berkebalikan ya dengan sikap yang tadi, yang pertama yaitu menolak. Karena kondisi mereka juga berkebalikan. Yang tadi pertama adalah kondisinya dijajah, diduduki dengan harta milik, dengan kepunyaan mereka, sehingga mereka mungkin ya merasa puas, merasa tidak butuh akan undangan ini. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang miskin, cacat, buta, dan lumpuh, ini karena kemiskinan dan kesengsaraan mereka, karena kondisi mereka ini, akhirnya mereka mau untuk menerima. Mereka menghargai undangan yang diberikan, dan mereka akhirnya menerima undangan ini. Nah, sekali lagi, perjamuan besar ini adalah mengacu pada keselamatan sempurna yang Allah berikan. Oke, kita lanjut ya. Mungkin kita bisa baca sama-sama juga. Oke. Namun, keselamatan Allah mesti memiliki tempat bagi lebih banyak orang. Maka dia mengutus hamba-hambanya pergi lebih jauh ke dunia orang-orang kafir yang dilambangkan oleh dalil-dalil untuk memaksa orang-orang kafir masuk dan memenuhi rumah keselamatannya. Oke, mungkin kemarin kita sudah bahas ya mengenai orang kafir ini di porsi bacaan kemarin, itu sudah mengacu kepada ya orang-orang bukan Yahudi, orang-orang selain Yahudi. Nah, ya itu juga ya termasuk kita hari ini yang akhirnya bisa kan menerima keselamatan sempurna Allah ini. Nah, ya di sini saya juga kembali ya sangat bersyukur ya kepada Tuhan gitu, bahwa ya sebenarnya saya asalnya adalah termasuk dari orang-orang yang golongan yang kedua ini, yang miskin, cacat, buta, dan lumpuh ya secara rohani ya. Bahkan kondisi yang miskin dan sengsara juga. Nah, kondisi yang seperti ini kan sebenarnya orang-orang ini tidak layak ya, atau tidak bersyarat untuk bisa masuk ke dalam perjamuan yang besar yang diadakan ini. Nah, tetapi ya seseorang itu, yaitu Allah sendirilah yang mengundang orang-orang yang demikian, ya termasuk saya juga, untuk bisa berbagian di dalam perjamuan besar ini, untuk bisa menerima keselamatan yang kekal, keselamatan yang sempurna ini. Nah, jadi sebenarnya ini kan mengacu kepada keselamatan yang kekal ya, berbeda dengan pahala kerajaan. Nah, kalau porsi kemarin dan mungkin juga sepertinya besok juga akan membahas, yaitu mengenai ini pahala kerajaan atau bagaimana berbagian dalam kerajaan. Nah, ini ya ditentukan juga untuk kerajaan ini ditentukan juga bagaimana kita hidup di hari ini. Nah, tetapi sebenarnya untuk poin yang keselamatan kekal ini yang digambarkan perjamuan besar ini ya, yang kita baca malam ini adalah keselamatan yang ya diberikan Allah secara cuma-cuma. Ini adalah betul-betul pemberian Allah, bukan hasil usaha kita, dan keselamatan ini tidak dapat diganggu gugat ya istilahnya. Jadi ini akan terus ada sampai ya kekal gitu. Dan
Ya, jadi keselamatan ini ya sekali kita dapat saat kita percaya dibaptis menerima Tuhan, ya kita mendapatkan keselamatan yang kekal ini. Apakah orang yang telah beroleh selamat ini berusaha untuk berbuat baik selama hidupnya ataupun sebaliknya selama hidupnya mungkin berkali-kali melakukan hal-hal yang tidak baik, nah itu tidak dapat atau tidak berpengaruh terhadap keselamatan kekal ini yang sudah diterima sekali untuk selamanya. Nah, tapi ya bagaimana kita hidup hari ini nanti akan menentukan pahala kerajaan yang akan kita dapatkan. Nah, tapi porsi hari ini adalah ini mengenai keselamatan kekal ya. Keselamatan kekal yang Allah berikan kepada kita. Dan ya dan Allah ya memberikan kepada kita yang tadinya kita tidak layak, kita tidak bersyarat untuk menikmati itu, tapi ya Allah sendiri yang memberikan kepada kita gitu. Nah, semoga ini juga suatu perumpamaan yang menggambarkan keselamatan kali ini dengan sangat baik ya. Jadi untuk diselamatkan ini sebenarnya ya kita tidak perlu melakukan sesuatu lagi. Kita hanya perlu untuk memenuhi atau menerima undangan Allah itu. Dan yang kita lakukan adalah ya datang dan menerima apa yang telah Allah persiapkan ya keselamatannya ini. Ya asal kita memenuhi undangannya, mau menerima apa yang telah dipersiapkan bagi kita ini, ya kita diselamatkan. Dan ya keselamatan ini bernilai kekal. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, silakan. Ya, ada sharing atau pertanyaan atau tambahan dari yang lain boleh. Dari siapa ada mau tanya silakan ya. Misalnya saya mau tanya duluan deh. Tadi kan dibilang bagi keselamatan Allah. Jadi ketika perjamuan itu apakah kita menerima Allah sebagai keselamatan aja atau bagaimana? Menerima apa? Keselamatan aja atau ada yang lain? Oh, oke. Ya, jadi sebenarnya saat kita diselamatkan ya dalam bagian ini, itu kan juga sebenarnya kita menerima ya penebusan yang Tuhan sudah rampungkan juga ya. Nah, sebenarnya keselamatan yang Tuhan berikan itu kan ya di satu sisi ya Tuhan membereskan ya dosa-dosa kita, manusia lama kita, sifat dosa kita gitu. Itu kan di sisi negatif. Tapi di sisi positif dia sebenarnya juga membagikan hidupnya atau hayatnya ya. Itu ya untuk masuk ke dalam kita. Ya kita bisa ambil referensi dari dua ayat ya. Satu di Yohanes 12 ayat 24. Itu kan perumpamaan mengenai biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, kemudian menghasilkan banyak buah. Ini juga sebenarnya menggambarkan ya Tuhan Yesus yang mati, bangkit, dan dia akhirnya menghasilkan ya atau membagikan ini hidup dan hayatnya kepada orang-orang yang percaya dan diselamatkan. Kemudian di 1 Korintus pasal 15 ayat 45 itu Rasul Paulus juga bilang tentang Kristus ini adalah roh yang menghidupkan atau lebih tepatnya adalah roh yang memberikan hidup, memberikan hayat. Nah, itu adalah memberikan ya hidupnya sendiri, hayatnya sendiri kepada kita gitu untuk masuk ke dalam kita. Jadi itu sih yang saat kita terima ya dalam keselamatan ini. Tuhan. Thank you. Ini kayak di kelas kuliah ya, di kampus diam-diam semua. Ada yang sudah ngerti? Oh, Ricky mau tanya, silakan.
Aku mau nanya gini Kak tentang keselamatan. Selama kita hidup itu kita bisa mengetahui nggak kalau kita itu selamat atau kita udah misalnya udah memang udah nggak ada lah di dunia itu baru kita tahu kalau kita itu selamat dengan kita misalnya jumpa dengan Tuhan gitu. Ngerti nggak maksudnya? Mana yang Ya, oke. Ya, kita balik lagi ke firman Tuhan ya. Mungkin salah satunya adalah di Markus 16 ayat 16 ya. Situ dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kemudian satu ayat lagi di ayat yang mungkin semua hafal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, mungkin masih banyak ayat lagi. Ya, tapi dari dua ayat ini, ya kita tahu syarat untuk kita bisa diselamatkan adalah, kalau di Markus 16 ayat 16 adalah ya percaya dan dibaptis. Ini adalah dua langkah namun satu paket yang lengkap gitu ya untuk bisa menerima keselamatan. Jadi keselamatan yang di sini yang dibahas adalah ya yang seperti malam ini kita bahas juga, yaitu adalah keselamatan yang kekal gitu, yang kita terima satu kali untuk selamanya. Jadi ya kalau kita betul-betul telah percaya dan kita dibaptis juga ya dengan dengan kondisi yang tepat juga, ya dibaptis bukan karena ikut-ikutan tapi ya memang karena kita betul-betul percaya dan memberikan diri untuk dibaptis. Ya keselamatan telah kita terima gitu. Jadi mungkin kalau kita bersandar kepada perasaan atau pikiran kita, mungkin kita bisa sesaat mungkin ragu gitu terhadap keselamatan yang kita terima. Nah, tetapi iman kita itu kan bersandar bukan pada perasaan kita, bukan pada pikiran kita, tapi ya kepada firman Tuhan yang telah ditulis, yang telah diberitakan. Ya firman Tuhan bilang apa, ya itulah yang menjadi dasar iman kita juga gitu. Jadi ya ini mungkin ini juga bisa meneguhkan mengenai keselamatan kalau yang udah kita terima gitu sih. Boleh nanya lagi nggak Kak? Iya. Nah, kan kita masih hidup nih, jadi kita selama hidup kan harus ada berdampak kan. Nah, aku ingat ayat yang banyak orang yang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat. Nah, di situ kan kita kalau kita ngelakuin itu kayak kita seakan-akan, ya aku udah dekat banget nih sama Tuhan, aku udah ngelakuin. Tetapi pas hari terakhir, kenapa Tuhan kayak menolak gitu? Kita udah ngelakuin buat demi namamu lagi. Nah, apa enggak? Di dunia kita ngelakuin kayak semuanya untuk Tuhan, tetapi ketika hari terakhir, kenapa Tuhan lupa gitu? Itu maksudnya. Oke. Ya. Oke, saya coba jawab lagi ya. Tapi barangkali nanti ada yang mau nambahkan boleh. Nah, jadi kita perlu bedakan di sini, yaitu adalah keselamatan kekal dan ini ya kalau di yang tampilan bacaan ini adalah pahala kerajaan. Nah, jadi begini, keselamatan kekal ini sebenarnya akan betul-betul tergenapi itu adalah di kalau kita buka kitab Wahyu ya, kitab terakhir di Alkitab itu adalah di Wahyu 21. Itu membahas mengenai langit yang baru, bumi baru, dan juga ada kota Yerusalem baru. Nah, kota Yerusalem baru ini adalah puncak atau garis akhir final gitu. Dan ini akan berlangsung selama kekekalan.
Dan ini adalah bagian bagi setiap orang yang percaya, setiap kaum beriman. Semuanya akan ya bersatu, bergabung dalam Yerusalem baru ini. Dan ini akan berlangsung sampai kekekalan, tidak ada berhentinya. Nah, tetapi sebelum Wahyu pasal 21 ini, di pasal 20 ini ada namanya kerajaan 1000 tahun. Jadi sebenarnya ini sih kalau apa ya, dibagi berdasarkan zaman-zaman ya. Nah, sebenarnya itu kita sedang berada di namanya zaman kasih karunia atau zaman anugerah. Dimana ya tadi keselamatan yang berdasarkan anugerah ini ya bisa diberikan kepada manusia. Nah, nanti saat Tuhan Yesus datang, itu sebenarnya akan ya mengakhiri zaman anugerah ini, khususnya kedatangan yang kali 2 ya maksudnya, dan akan berganti ke zaman kerajaan, di mana kalau di Wahyu 20 ini dikatakan kerajaan 1000 tahun. Nah, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun ini, itu memang tidak semua orang percaya bisa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, makanya di sini itu kan ditulis pahala ya, pahala kerajaan. Nah, makanya juga mungkin kalau kita baca perjanjian baru, ya pasti ada kesan ya kita tidak boleh hidup sembarangan juga, walaupun kita telah menerima keselamatan yang kekal. Bahkan ada kata yang mengerjakan keselamatan, atau juga ada tadi ya peringatan yang di Matius 7, atau porsi yang kemarin dikatakan berjuanglah untuk masuk ke dalam atau melewati pintu yang sempit itu. Nah, sebenarnya ya poin-poin ayat tadi itu adalah untuk ya mendorong kita bisa berbagian di atau mendapat pahala kerajaan ini. Apa sih pahala kerajaan itu? Yaitu adalah ya bisa layak ya atau dianggap Tuhan sebagai pemenang untuk meraja bersama Tuhan di kerajaan 1000 tahun. Di Wahyu pasal 20. Nah, setelah itu, setelah kerajaan 1000 tahun ini, barulah dimulai ya zaman kekekalan, yaitu ya masuk Wahyu 21, yaitu ada langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Nah, mungkin pernah dengar juga ya, ada frase ratap dan kertak gigi, kegelapan, ratap, dan kertak gigi. Nah, itu sebenarnya adalah bagian atau tempat untuk orang-orang yang tidak berbagian di pahala kerajaan ini. Ada seperti istilahnya pendisiplinan lah gitu, atau yaitu tujuannya adalah untuk mematangkan rohani orang-orang yang ya tidak bisa berbagian dengan pahala kerajaan ini. Nah, tapi setelah masa itu, pas kita masuk Wahyu 21 ini ya, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, semua orang yang percaya itu sudah dalam kondisi yang ya matang, dewasa secara rohani, dan bisa berbagian di dalam keselamatan kekal Allah ini. Ya, boleh ditambahkan yang lain juga. Ya, saya bantu menambahkan ini. Ini sekalian Kak Eko memberitahu di situs, coba saya minta izin share screen ya. Tadi kan pertanyaannya Riki kan, apakah kita bisa tahu selama kita masih hidup itu kita ini diselamatkan atau tidak, ya kan? Itu pertanyaan pertama kan. Lalu pertanyaan kedua itu berkaitan dengan ayat Matius 7 ayat 21 itu. Ya, ketika ada ayat yang mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, itu kan ada ayat yang mengatakan demikian. Kita urai dulu pertanyaannya ya. Di
di webnya, kalau kita pesan Alkitab Bibles for Indonesia ya, itu kan kita pemesanan Alkitab ini kan ada di halaman utama ya. Nah, teman-teman kalau melihat ini ada yang berikutnya, ada fasilitas yang bisa kita nikmati, itu adalah buku-buku. Ya, itu bisa diklik. Ya, nanti teman-teman bisa coba ya masing-masing. Nah, ini ada buku-buku yang bisa dibaca secara gratis. Ya. Nah, ini yang berkaitan dengan jawabannya pertanyaannya Ricky tadi, ada di sini sebenarnya. Ini ada buku judulnya Unsur-unsur Dasar Kehidupan Orang Kristen. Ya, yang seri pertama. Ya, nanti diklik baca e-books. Ya. Nah, dia nanti bisa dibaca langsung di webnya. Nanti ini ada di bab ini. Ya, sebentar saya tunjukkan daftar isinya ya. Di bab yang kedua. Ya. Di bab yang kedua itu ada judulnya Jaminan, Kepastian, dan Sukacita Keselamatan. Ya. Jadi kita percaya Tuhan itu sesuatu yang pasti. Ya, bukan mudah-mudahan. Ya. Dan kita percaya Tuhan itu ada jaminannya. Kita tidak menebak-nebak, aku ini sudah selamat atau belum ya. Nah, kalau kita menebak-nebak, wah hidup kita tidak ada sukacita. Tapi karena keselamatan itu pasti dan kita terjamin ya bahwa keselamatan itu adalah keselamatan yang kekal, maka hasilnya adalah sehari demi sehari sepanjang hidup kita ada namanya sukacita keselamatan. Ya. Nah, saya kasih satu ayat dulu ya untuk meneguhkan kita di 1 Yohanes pasal 3 ayat 14. Ya. 1 Yohanes, mungkin ada yang bisa bantu membacakan 1 Yohanes pasal 3 ayat 14. Oke, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu karena kita mengasihi saudara kita, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Ya, di situ ada kata kita tahu. Ya, kita tahu. Ya, bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya. Jadi apakah kita bisa tahu kalau kita diselamatkan? Bisa. Ya, karena Alkitab mengatakan demikian. Kita tahu bahwa kita telah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itulah diselamatkan. Ya kan? Dulu kita ada di dalam maut, sekarang kita ada di dalam hidup. Dan kita bisa tahu. Ya. Jadi kita tidak menebak-nebak, kita tidak mengira-ira, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita bisa tahu bahwa kita telah diselamatkan. Nah, bukti keselamatan itu sendiri ada 3. Ya, 3. Ya, ini nanti juga bisa dibaca di buku yang tadi ya. Nanti teman-teman baca sendiri, saya cuma menyampaikan ringkasannya saja. Kita bisa ringkas itu ke dalam 3 bukti. Bukti yang pertama itu adalah bukti yang di luar. Ya, bukti yang di luar. Nah, bukti yang di luar ini adalah bukti yang paling solid. Ya, yaitu apa? Bukti yang di luar ini adalah bukti berdasarkan Alkitab. Ya, ini Alkitab. Alkitab ini adalah pegangan kita. Ya, ini tidak akan goyah, ya kan?
Firman Tuhan tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, firman Tuhan itu tetap selama-lamanya. Dari mana? Dari firman Tuhan itu kita tahu bahwa kita telah diselamatkan. Tadi Kak Yohanes Yoel memberitahu kita, salah satunya adalah Markus 16 ayat 16. Ya, ini ayat ini sangat pendek. Dia mengatakan barang siapa atau siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yaitu menunjuk sebuah kepastian. Kalau kita sudah percaya dan dibaptis, bukan mudah-mudahan akan diselamatkan, ya, tetapi sebenarnya itu mengacu kepada ini adalah satu tanda yang pasti, bukti dari firman Tuhan, kita telah diselamatkan. Ya. Kemudian ada banyak, nanti bisa dibaca ya. Roma 10 ayat 13. Ya. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, itu bukti yang di luar, bukti daripada firman. Ya, perasaan kita bisa naik, bisa turun. Bisa kita senang, bisa kita sedih. Bisa kita yakin, bisa kita ragu. Saat kita perasaan kita naik turun, ya. Jangan bersandar pada perasaan. Tetapi bersandarlah kepada firman Tuhan, ya. Bersandar pada firman Tuhan. Nah, ini dia nih, ya. Ini sandaran yang kokoh. Ya. Itu bukti yang pertama, bukti yang di luar. Bukti yang kedua, masih banyak ayat, nanti di buku itu nanti teman-teman silakan baca ya. Nanti kita share juga deh linknya ya, nanti bisa diklik, bisa dibaca ya. Bukti yang berikutnya adalah, ya tadi termasuk Yohanes pasal 3:16 itu ya. Barang siapa yang percaya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Kemudian bukti yang kedua itu adalah bukti yang di dalam. Ada bukti yang di luar, yaitu adalah firman, ada bukti yang di dalam. Apa bukti yang di dalam? Roma 8 ayat 16. Ya, ada yang bisa bantu membacakan Roma 8 ayat 16? Coba. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi sama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Nah, di luar ada firman Tuhan, di dalam kita ada Roh Kudus. Roh ini, ya di sini dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Kita kadang ragu, ya, kita kadang lemah. Tapi teman-teman, di dalam kita ada Roh Kudus, ya, dan Roh ini yang bersaksi, ya, bersaksi bersama-sama dengan Roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Iblis selalu selalu membuat kita ragu-ragu ya, aku ini anak Allah atau bukan sih, ya kan? Tapi sekali lagi, puji Tuhan ada Roh Kudus. Roh itu bersaksi, ya bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu adalah bukti yang kedua. Nah, bukti yang ketiga, ya bukti yang terakhir, ini tadi berkaitan dengan 1 Yohanes atau 1 Yohanes 3:14 tadi ya. Itu bukti yang ketiga. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara seiman kita. Siapa yang tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi bukti yang ketiga ini adalah bukti kasih. Ada pengalaman kita ini saling mengasihi. Ya. Nah, seperti pada malam ini ya, kita kan tadinya ini belum pernah bertatap muka, belum pernah ketemu ya kan. Kita cuma ketemunya di WA, ketemunya di Zoom. Tapi saya ada perasaan bahwa di tengah-tengah kita ini ada kasih. Ada saling mengasihi. Ya kan? Loh, kok bisa begitu?
Ya puji Tuhan, itulah salah satu bukti karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya, keluarga bukan, ya kan, tetangga bukan, ya kan, tapi kita saling mengasihi. Nah, inilah bukti. Apa yang bisa membuat kita bisa saling mengasihi? Karena tadi ada ya kehidupan Tuhan, hayat Tuhan, ya kehidupan yang kekal itu yang sekarang ada di dalam kita. Ya, jadi kita ulangi ya 3 tadi. Yang pertama bukti yang di luar, yaitu apa? Firman Tuhan. Yang kedua bukti yang di dalam, yaitu Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Bukti yang ketiga adalah bukti kasih. Ya, ini bukti pengalaman. Ya, bahwa kita saling mengasihi. Ya, ini adalah bukti bahwa kita telah diselamatkan. Nah, bagaimana dengan Matius 7 ayat 21? Nah, kita nggak akan bahas malam ini, nanti lain pertemuan aja. Ya, karena itu juga pembahasan yang cukup dalam. Tapi kita setahap demi setahap aja. Nah, kita harus yakin bahwa keselamatan itu adalah pasti, bukan mudah-mudahan. Ya, dan keselamatan itu terjamin, yang menjamin Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, ya kalau kita sudah percaya, sudah dibaptis, kita nggak perlu ragu-ragu lagi. Ya, kata firman Tuhan, pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan sekali lagi ya. Nah, saya pikir demikian sehingga hidup kita akhirnya tadi apa? Bersukacita. Ya, tadi jaminan, kepastian, dan sukacita keselamatan. Ya, hidup kita bersukacita. Kenapa? Karena kita sudah tahu dengan jelas bahwa kita telah diselamatkan. Nasib kita bukan pada api yang menyala-nyala di dalam neraka ya, tapi kita ada di dalam ya kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan. Nah, nanti mengenai itu kita bahas lain kesempatan, karena ini udah lewat panjang sekali. Supaya teman-teman malam ini tetap ada kesempatan belajar ya, ngerjain tugas dan lain-lain. Demikian, nanti dibaca, nanti kita share itunya, bukunya ya. Ini nanti bisa lebih dalam, tadi cuma sekilas saja yang kayak aku jelaskan. Terima kasih. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Baik, Yohanes, tutup atau siapa yang doa? Ya, kayaknya bermasalah. Ya, coba. Oke, malam ini sampai dulu. Kita Irfan ya. Saya Kak. Ya, doa. Oke. Yuk, teman-teman, kita satu dalam doa. Allah Bapa kami kerajaan surga, kami panjatkan puji syukurnya Bapa atas berkat yang menimpa ya Bapa. Bapa, Engkau sudah menemani kami dari pagi hingga malam hari ini Bapa. Bapa, bila teman kami tidak bisa hadir malam harinya Bapa, ketuk hatinya Bapa, dan besok hari bisa berkumpul bersama kami Bapa. Bapa, terima kasih. Kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu yang dibawakan oleh Kak Yohanes, Kak Yoel, Kak Eko. Semoga bermanfaat kehidupan kami ya Bapak. Amin. Oke. Ini putus. Oke. Ya, mantap sepertinya. Iya. Ya, oke. Mungkin bisa diambil gambar ya sama Arena. Oke. Kita buka kamera. Bagi yang bisa